Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang jurnal penyesuaian, tapi tidak saya tuntaskan sampai selesai eh, materinya, kita nyambung. Jadi ini materi pertama, nanti materi kedua minggu depan. Belajarnya juga hari ini kita tidak ada latihan, jadi kita cukup saya menjelaskan, nanti kamu silakan kalau tidak jelas bisa bertanya, karena salah satu materi yang dianggap tersulit sama siswa selama saya mengajar adalah materi ini, materi jurnal penyesuaian. Nah, ada bolak-baliknya, ada TikTok-TikToknya, jadi mungkin itu yang kurang dipahami oleh kakak-kakak kelas kamu ketika belajar soal jurnal penyesuaian. Jadi mohon nanti kalau nggak jelas kalimat yang saya sampaikan ribet gitu ya, atau kamu memang benar-benar tidak jelas, kamu silakan bertanya. Jadi hari ini kita belajarnya, saya menjelaskan, kamu nanti, kamu kan sudah dapat materinya 2 minggu yang lalu. Sebenarnya kalau kamu baca sendiri juga sebenarnya bisa. Ada materi-materi, ada sedikit poin-poin yang mungkin di penyesuaian yang perlu dijelaskan secara detail oleh saya, itu yang mungkin akan saya sampaikan secara jelas. Tetapi saya akan menjelaskan dari awal supaya kamu nanti kalau mau bertanya, siapa tahu sudah terjawab dengan penjelasan saya. Kalau kamu baca ya, dengan syarat kamu baca dengan materi yang saya sampaikan di GCR. Kalau nggak baca ya selamat aja deh, nggak bisa, nggak nyambung artinya gitu. Oke, udah siap ya? Saya jelasin nih. Jadi kamu nanti ada waktu, spare waktu sekitar setengah jam atau 50 menit malah dari saya, supaya kamu bisa eh, tanya, tanya betul ya, jangan diam aja kalau nggak ngerti. Baik, saya share nanti. Saya share dulu. Kelihatan? Jawab ya, bersuara ya. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, sip. Kelihatan, Pak. Ya, sebelum memulai kita belajar hari ini, pagi ini kita berdoa dulu. Bagi yang muslim silakan membaca Fatihah, bagi yang non muslim silakan sesuai kebiasaannya masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang ayat jurnal penyesuaian. Nah, apa yang perlu disesuaikan adalah akun-akun yang terkait dengan kebanyakan akun nominal. Akun nominal itu apa? Akun yang terdapat di kolom laporan laba rugi. Salah satunya adalah perlengkapan, tidak seluruhnya memang di laba rugi, tetapi juga ada di akun real. Artinya akun-akun yang terdapat di neraca. Salah satunya adalah perlengkapan. Perlengkapan ini adanya di neraca. Ya, sekali lagi saya tekankan, perlengkapan ini adanya di neraca. Kenapa kok perlengkapan perlu disesuaikan? Karena ada beberapa penyebabnya. Satu, terkait dengan catatan yang mungkin kasirnya, pencatat keuangannya salah mencatat. Kemudian karena salah mencatat, maka ada kesalahan informasi. Kemudian apalagi perlengkapan itu kan gampang rusak. Perlengkapan itu mudah berkurang.
artinya bisa dipakai dengan cepat habis. Tuh, alasan lainnya banyak tergantung kondisi perusahaan masing-masing. Tuh. Nah, jadi misal nih ada pulpen. Kalau pelajar kan pulpen itu perlengkapan. Nah, beli pagi ini, siang hilang. Itu salah satu kenapa harus disesuaikan. Jadi itu alasan kenapa perlengkapan perlu penyesuaian. Ini saya kasih contohnya. Sebelum contohnya, ini penjelasan yang barusan saya sampaikan dalam bentuk tabelnya. Ini misal nih, perlengkapan itu ini dicatat di pembukuan kasir atau pembukuan bagian keuangan, perlengkapan adanya 4.500.000. Tapi di akhir bulan atau di akhir laporan keuangan, ternyata perlengkapan itu karena barang habis pakai berkurang jumlahnya, tidak lagi 4.500.000 menjadi 3.300.000. Berarti ada nilai perlengkapan yang hilang di sana. Nah, itu yang harus dicatat. Ini penyelesaiannya, ya. Penyelesaiannya seperti ini. Perlengkapan, ya. Perlengkapan itu tersedia tadinya 4.500.000. Kemudian ternyata di akhir laporan keuangan hanya ada 3.300.000. Berapa nilai yang hilang? Nilai yang hilang itu 4.500.000 dikurang 3.300.000. Jadi yang hilang inilah yang harus disesuaikan, dicatat. Namanya perlengkapan yang terpakai. Jadi inilah angka ini yang harus dicatat di jurnal penyesuaian. Bagaimana cara mencatatnya? Cara mencatatnya, perlengkapan karena berkurang, maka posisinya jadi di kredit. Ingat ya, perlengkapan bagian dari harta. Kalau berkurang, posisinya pindah ke kredit. Kemudian apa yang di debit? Yang di debit, karena perlengkapan sudah dipakai, artinya sudah jadi beban. Ya, sudah dinikmati, maka jawabannya perlengkapannya jadi di debit. Nah, ini jawaban yang harus dicatat dalam jurnal penyesuaian. Beban perlengkapan di debit, perlengkapan di kredit, besarnya 1.200.000. Saya tulisnya 1.200 untuk mempersingkat saja. Jadi kalau nanti mempersingkat nilai uang, harus ditulis sebenarnya di samping jurnal penyesuaian ini dalam ribuan gitu ya. Saya lupa nulisnya. Nah, bentuknya jurnal penyesuaian itu mirip dengan jurnal umum. Ada tanggal, ada akun, kemudian ada ref. Ref ini sebenarnya berfungsi untuk kode akun, kemudian debit dan kredit. Nah, ini mirip benar dengan jurnal umum. Contoh perlengkapan. Nah, sekarang contoh lain dari perlengkapan ya. Kalau tadi perlengkapan tersedia di awal 4.500.000, kemudian akhir laporan tersisa 3.300.000. Nah, sekarang dibalik. Contohnya, perlengkapan di neraca saldo 2 juta, terpakai 1.435.000. Buatlah jurnal penyesuaiannya, maka apa jawabannya? Beban perlengkapan, itu yang penting. Yang kamu ingat adalah kalau terkait dengan perlengkapan, maka jawabannya beban perlengkapan di jurnal penyesuaian. Angkanya angka yang mana? Angka yang terpakai nih, saya tebalkan. Jadi angka yang terpakai berapa? 1.435.000. Maka tidak perlu dikurangi lagi, cukup ini saja angkanya. Ini jawabannya. Oh ya, kecepatan nggak sampai sini? Enggak, Pak. Enggak. Enggak, Pak. Oke. Pak, Ya. maaf, Pak. Amabel belum di ACC, Pak, dari tadi. Iya, saya lagi jelasin gimana. Kalau saya lagi jelasin, nanti saya keluar dulu dari stop, ya, dari sharingnya. Biarin aja deh, ya. Ya, kemudian contoh yang kedua, beban.
Nah, beban yang masih harus dibayar, bukan contoh ya, akun yang harus disesuaikan. Itu beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar itu apa contohnya? Misalnya gaji, iklan, kemudian beban keamanan, ya, itu beban listrik, dan seterusnya. Itu salah satu contoh beban-beban. Ya, kalau nanti terkait dengan gaji, maka itu berarti beban gaji yang belum dibayarkan dan harus dibayar. Nah, ini alasannya. Saya tidak baca lagi, saya bacakan lagi, atau saya jelasin lagi kenapa harus dibikin jurnal penyesuaian. Saya langsung ke contohnya. Ini ilustrasi, karena ini contohnya agak ribet nih, ya. Jadi mohon diperhatikan betul. Perusahaan melakukan pembayaran gaji setiap minggu 1.200.000. Satu minggu itu 6 hari kerja. Berarti kalau satu minggu 1.200.000, berapa per harinya? Berarti 1.200.000 bagi 6. Nah, tahun 2008, perusahaan Desember itu berakhir pada hari Jumat. Nah, karena dibaginya hari Sabtu, sementara hari Jumat sudah harus tutup buku, maka gaji karyawan belum dibagi itu. Jadi kalau kamu jadi direktur, kemudian bagi gajinya mingguan, kemudian hari Jumat itu tutup buku, maka perusahaan punya utang, ya, karena belum bayar gaji. Sementara gaji dibayarnya hari Sabtu. Nah, ini contohnya. Karena dibayarnya hari Sabtu, sementara jatuh hari Jumat untuk akhir tahun, maka cara menghitungnya, ya, dari Senin sampai Sabtu hanya yang dihitung sampai hari Jumat, ya, sampai hari Jumat, karena tutup bukunya hari Jumat. Gimana cara ngitungnya? Ini cara ngitungnya. Sebenarnya tadi saya sudah jelasin, ya. Ini ya. Jadi yang belum dibayarkan pada tahun 2008, ya, bulan Desember, minggu keempat, yang belum dibayarkan 1 juta. Untuk yang hari Sabtu kenapa kok tidak masuk? Karena hari Sabtu beda tahun, ya. Jadi tidak boleh digabung-gabung. Nah, gimana penyelesaiannya? Kalau ada seperti ini jurnal penyesuaiannya, maka pencatatannya di jurnal penyesuaian, karena gaji itu beban, tadi kan kita lagi ngomongin beban yang belum dibayar, ya, maka beban gaji di debit, karena belum dibayar jadinya utang, jadi utang gaji. Jawabannya beban gaji 1 juta di debit, kemudian utang gaji 1 juta di kredit. Oke, saya menjelaskannya cuma 3 poin dulu. Nanti 3 poin yang selanjutnya di minggu berikutnya. Sampai sini dulu. Ya, baru 2 nih. Nah, contoh yang lain deh, yang gampangan. Gaji yang masih harus dibayar. Nih contoh yang gampang, 1.700.000. Maka jawabannya beban gaji di debit 1.700.000, utang gaji di kredit 1.700.000. Contoh yang pertama yang pakai hitungan, contoh yang kedua tidak perlu menghitung, langsung dimasukkan saja. Oke, ini baru 2 akun, ya. Akun terakhir pada pertemuan kali ini tentang penyusutan. Jadi ada penyusutan aktiva tetap dalam perusahaan. Apa contoh aktiva tetap? Contoh aktiva tetap itu peralatan kantor, gedung, kendaraan, atau mesin-mesin, dan seterusnya. Peralatan kantor contohnya komputer, meja, dan seterusnya. Bagaimana metode perhitungannya? Sebenarnya metode perhitungannya itu ada banyak. Cuma untuk SMA yang saya sampaikan metode garis lurus saja. Jadi penyusutannya tetap. Kalau metode garis lurus itu penyusutan tetap. 1 tahun misalnya penyusutannya 1.200.000, maka dalam 1 bulan apa penyusutannya? 100.000 kan? Nah, udah gitu aja. Tidak perlu dihitung secara
eh, ribet-ribet. Ada metode yang lain, tapi metode yang lain tidak diajarkan dalam akuntansi SMA. Itu diajarkan di akuntansi SMK. Itu satu mapel sendiri kalau di SMK. Tapi kalau di SMA ya beda lagi, cuma bagian dari akuntansi. Jadi kalau di SMK itu kamu belajar satu materi itu dianggapnya satu mapel ya. Oke, nah contohnya nih, bulan April dibeli mobil 125.000, 125 juta. Masa manfaat kendaraan itu 4 tahun. Ya, jadi setelah 4 tahun nilainya sudah tidak lagi sesuai dengan yang dibeli. Setelah 4 tahun nilai mobil itu cuma laku dijual 5 juta. Bagaimana cara menghitungnya, penyusutannya? Maka ya tahun kan kita belinya contohnya tidak dibeli pada awal tahun, tapi dibeli di tengah-tengah tahun. Nih bulan April. Udah lewat aja ya. Ya. Di bulan April dibelinya. Berarti dalam 1 tahun 2008 itu dihitungnya mulai dari bulan April sampai Desember. Tidak dihitung dari Januari karena beli kendaraannya bulan April. Berapa bulan dari April ke Desember kamu bisa hitung. Ada 10 bulan ya. Oh, 9 bulan. Februari, Maret, April. Ya, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, itu dihitung. Nah, ini ya 9 bulan. Dari 9 bulan ini, inilah yang dihitung penyusutannya berapa dalam tahun 2008. Ya, itu maksudnya yang dihitung. Oke, ini contoh menghitungnya. Oke, jadi nah, menghitung penyusutannya ya. Nilai ekonomisnya 4 tahun, 125 dikurang 5 juta. Berapa nilai selama 4 tahun itu? 120.000. 120 juta, sorry ya. 120 juta. Berapa penyusutan tahun pertama? Karena tidak 12 bulan, ya tadi cuma 9 bulan, kita hitung dulu penyusutannya per tahun. 120 juta dibagi 4. Berapa? 30 juta. Dalam 1 tahun, 30 juta. Itu namanya metode garis lurus. Jadi setiap tahunnya sama, 30 juta. Nah, berapa tiap bulannya? Tiap bulannya 30 juta bagi 12. 1 bulannya 2.500.000. Tetap tuh terus sama. Kemudian penyusutannya berapa? Kalau cuma 9 bulan, maka 9 kali 2.500.000, 22 juta. Nah, kamu sudah lihat di layar bagaimana menyusun jurnal penyesuaiannya. Beban penyusutan kendaraan, ingat setiap beban selalu didebet ya. Beban penyusutan kendaraan 22.500.000 didebet, yang dikredit namanya akumulasi penyusutan kendaraan. Besarannya sama 22.500.000. Oke, sampai sini dulu saya pantengin yang ini supaya kamu bisa lihat. Ya. Sampai sini ada yang mau tanya? Saya, Pak. Ya. Sebutin namanya. Bisa slide Dava, Pak. Ya, Dava. Kenapa Dava? Bisa mundur ke slide sebelumnya nggak, Pak? Oke, sip. Yang ini? Iya, Pak. Ini saya masih belum ngerti yang 9 bulan tuh kenapa, Pak? Yang 31, 12, 2008 itu masih belum ngerti dapat dari mana, Pak? Ya. Jadi, saya ulang. Dava beli mobil untuk perusahaan bulan April 2008, tidak di awal tahun ya. Kemudian setiap laporan keuangan
dalam 1 tahunnya diakhiri bulan Desember, tepatnya 31 bulan 12. Ini karena otomatis nih. Nah, jadi karena tidak 1 tahun full mulai dari bulan April, maka dihitung tuh dari April sampai Desember berapa bulan. Tuh, Oh, iya. kan 9 bulan. Oke, contoh yang lain misalnya. Ishak beli pesawat terbang di bulan Agustus. Karena laporan terakhir itu 31 Desember, maka dihitung tuh dari Agustus sampai Desember. Berapa bulan? Gitu. Kalau nanti belinya di bulan Juni, maka dari Juni ke Desember berapa bulan? 6 bulan. Ya, atau 7 bulan. Karena Juni. Ya. Oke, Itu. Pak. Makasih, Pak. Ada yang lain? Oh, tidak ada. Saya, Kalau Pak. tidak, siapa nih? Ishak, Pak. Oke, Ishak. Ke slide yang berikutnya, Pak. Nih. Iya. Ya. Saya masih nggak paham itu, Pak. Tadi yang beban gaji kenapa di debit taruhnya? Oh gitu, ya. Iya. Ada yang lain sebelum saya jawab pertanyaan Ishak? Siapa tahu pertanyaannya sama? Ya, pertama, saya jawab, kenapa beban gaji ada di debit? Kalau kamu pernah baca atau pernah ingat saya menjelaskan tentang saldo normal itu ada debit, ada kredit. Harta, termasuk di dalamnya kas dan seterusnya, saldo normalnya di debit, ya. Kemudian kalau utang, saldo normalnya di kredit. Kemudian kalau modal, saldo normalnya di kredit. Pendapatan, saldo normalnya di kredit. Beban, saldo normalnya selalu di debit. Price, saldo normalnya juga selalu di debit. Nah, berdasarkan catatan itu, maka pencatatan setiap beban selalu di debit. Ya, selalu di debit. Tetapi ada kondisi khusus yang bisa saja pencatatan bebannya di kredit. Nanti setelah poin yang ketiga minggu depan akan bisa kamu lihat ternyata beban juga bisa dicatat di kredit. Itu jawaban saya, Isa. Ya. Nah, Oke, Pak. oke, penjelasan yang ini, walaupun Ishak mungkin tidak bertanya, saya ulang. Soalnya, ya, dibeli 2008 bulan April tanggal 1 April 2008, mobil besarnya 125. Nilai sisa atau nilai residunya, nilai jualnya maksudnya setelah dipakai, itu tinggal 5 juta. Maka, berapa yang harus disusutkan? 125 dikurangi 5 jadi 120. Itu yang harus disusutkan. Nah, penyusutannya bagaimana menghitungnya? Selama 4 tahun berarti susut 120 juta. Berapa per tahunnya? Maka per tahun dibagi 4 berarti karena nilai ekonomisnya 4 tahun. 120 bagi 4. Jadi setiap tahunnya mobil kendaraan itu ya susutnya 30 juta. Itu supaya kamu ngerti ini kenapa kok nilai kendaraan, nilai jual barang setelah dipakai bisa susut, karena ada ini nilai penyusutannya. Nah, dari 30 juta ini setiap tahun, khusus tahun pertama karena tidak 12 bulan, maka yang dihitung hanya 9 bulan. Nah, 9 bulan kali berapa? Kali 2.500.000 karena setiap bulannya menyusut sebesar 2.500.000. Jadi dalam tahun 2008 penyusutannya tidak 30 juta melainkan 22.500.000. Kalau ditanya kenapa begitu? Karena dibelinya tidak awal tahun, tidak bulan Januari, tetapi bulan
April. Nah, jawabannya jadi 22.500.000. Mencatatnya dalam jurnal penyesuaian, beban penyusutan kendaraan di debit 22.500.000, akumulasi penyusutan kendaraan besarnya 22.500.000 di kredit. Oke, nah itu penjelasan saya untuk materi jurnal penyesuaian pertama. Ya, untuk pertemuan pertama hanya sampai di sini. Silakan mau bertanya. Kalau masih belum jelas dari 3 poin yang saya jelaskan mengenai perlengkapan, beban yang masih harus dibayar, dan penyusutan. Minggu depan kita akan belajar tentang beban dibayar di muka, kemudian pendapatan yang masih harus diterima, dan pendapatan diterima di muka. Oke, ada yang tanya sampai sini? Kalau tidak yang tanya, kita coba latihan langsung. Ya, tidak perlu saya kasih PR karena ini siapa yang bisa jawab nanti kamu bisa langsung bersuara ya. Nih saya kasih contoh 3 soal saja. Pada neraca saldo tercatat perlengkapan 2.500.000 yang tersisa 100.000. Bagaimana membuat catatan jurnal penyesuaian ya? Siapa yang bisa bersuara? Itu 250 apa 2.500.000, Pak? 250.000. Harus apa dulu? Harus dikurangi dulu ya. 250 dikurangi 100. Angka yang hasilnya itulah yang dimasukkan ke catatan jurnal penyesuaian. Siapa yang bisa jawab? Pak, saya mau nyoba. Ya, siapa? Daniel. Oke, Daniel, silakan Daniel. Jadi yang pertama itu kan 250 dikurang 100, itu hasilnya 150 kan. Ya. Jadi keterangannya itu beban perlengkapan di 150 di debit, terus perlengkapan 150 di kredit, gitu bukan Pak? Oke, ya betul, itu jawabannya. Oke, sekarang yang nomor 2, thank you Daniel. Nomor 2, gaji yang masih harus dibayar 200.000. Bagaimana cara nyatatnya di jurnal penyesuaian? Saya Pak, mau nyoba Pak. Oke. Sebutin nama ya, sebutin nama, terus baru Ya, jawab. Agra Pak, Ya, beban gaji 200 di debit sama utang gaji di 200 di kredit. oke ya, betul itu jawabannya. Terus, nomor 3. Siapa yang bisa? Oh, nggak ada yang jawab? Ya, oke. Nomor 3 belum saya jelaskan. Sengaja saya munculkan pertanyaan nomor 3, siapa tahu sudah ada yang belajar sampai materi yang akan saya jelaskan minggu depan. Ya, jawabannya nomor 3 akan kamu bisa jawab kalau kamu sudah baca modul atau PowerPoint yang saya sampaikan di GCR. Jadi jawabannya tidak akan saya jelaskan hari ini. Kamu bisa menjawab, silakan coba cari jawabannya sebelum nanti kita bahas di minggu depan. Oke, itu saya kira yang bisa saya sampaikan pagi ini. Kalau ada yang belum jelas, ya, kalau ada yang belum jelas, kamu bisa kamu tanyakan sekarang. Saya kasih waktu, kita masih ada waktu banyak sekali. Kalau masih belum jelas, tapi kalau sudah jelas, pertemuan kita tutup sampai di sini. Jadi kesimpulannya hari ini, kita belajar jurnal penyesuaian apa? Kan ada 3 tuh ya, materinya. Ya, 3 poin yang kamu pelajari hari ini, itulah yang harus disimpulkan sama kamu.
Ya, pertama tentang perlengkapan, kedua tentang beban yang masih harus dibayar, ketiga tentang penyusutan. Jadi ada beberapa catatan yang harus kamu simpulkan menjadi satu pernyataan singkat terkait dengan jurnal penyesuaian. Siapa yang bisa menyampaikan? Bersuara? Oke, dari ketua kelas dulu deh. Ketua kelas, mana ketua kelas? Apa kesimpulan kamu ketua kelas? Ishak? Aduh, gimana ya? Bentar Pak, lagi mikir dulu Pak. Nyimpulinnya. Ya, saya kasih waktu 1 menit deh, 1 menit untuk membuat kata-kata singkat tentang kesimpulan belajar pagi ini. Saya coba Pak ya. Ya. Oke. Tapi kalau salah nggak apa kan Pak? Nggak apa-apa, namanya belajar. Oke. Jadi kalau jurnal penyesuaian itu adalah berisi tentang pencatatan transaksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan pada neraca saldo. Lalu Ya, saya dengerin. benar. Itu tadi terus itu sih Pak dari saya Pak. Oke, sip. Saya bantu tambahin. Jadi saya lengkapin saja. Jadi kesimpulannya, jurnal penyesuaian itu dibuat karena ada beberapa catatan yang tidak sesuai antara buku yang dicatat dengan kondisi real dari kondisi perusahaan, misalnya perlengkapan tadi, atau utang gaji yang belum dibayar, atau kendaraan yang belum disebutkan, itu contoh-contohnya. Ya, jadi jurnal penyesuaian itu dibuat karena ada beberapa catatan yang tidak sesuai, maka diperlukan pencatatan jurnal penyesuaian. Saya kira itu kesimpulannya. Saya tambahkan saja dari kamu, dari Ishak yang disampaikan. Buat yang tidak hadir, mohon nanti disampaikan bahwa hari ini kita belajar tentang jurnal penyesuaian. Dilanjut minggu depan 3 poin lagi, atau bisa jadi 4 poin lagi dari jurnal penyesuaian yang hari ini kita pelajari. Saya tidak memberikan tugas seperti biasanya, nanti saja ya tugasnya setelah selesai materinya semuanya, baru nanti mungkin ada tugas yang baru bisa saya berikan. Hari ini bebas tugas. Demikian, terima kasih. Jangan lupa nanti di grup WA saya share presensi untuk diisi ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.